Halo kawan pajak, salam sehat selalu. Ketemu lagi bersama kita penyuluh KPP PMB, ditemani oleh rekan saya, oleh Pak Sony. Izin, saya Sony. Sony Kustanto dan saya Angga, sama-sama dari penyuluh KPP PMB. Nah, kita ada di mana nih Mas? Di depan kita juga ada durian nih kayaknya ini. Buah durian unggulan Durian kita, ini local pride ya. Local pride ya. Di sini sepertinya ada montong dan ini lokal juga ya, Iya, Mas Muar ya. Iya. Ini salah satu produk unggulan dari petani-petani kita di Indonesia. Ada yang dari Palu, ya, Parigi ya. Betul. Montong Parigi sama Mas Muar ya. Majukan petani-petani Indonesia dan hasil bumi dari Indonesia. Demi Cintailah ketahanan produk pangan lokal. ya. Iya, betul. Ya, ini juga sumbangsi dari wajib pajak kawan pajak sekalian ya. Karena dengan itu kan pajak itu juga membantu petani dalam subsidi pupuk, kemudian pengolahan pembibitan dan skill dari petaninya itu sendiri ya Mas. Nah, ngomong-ngomong nih soal durian ya, duriannya ini menggoda nih Mas. Goda ini. Ada juga godaan nih Mas. Per 11 2025 ini sangat menggoda sekali. Kenapa? Pernya tebelnya segini nih Mas. Pasalnya banyak ya. Iya, setebel daging montong. Iya. Tapi pembahasannya yang kita mesti ringkas biar bisa diterima oleh wajib pajak dan memudahkan juga kawan pajak terkait dengan PPN-nya. Apa sih perbedaan antara PPN sebelum Korteks dan setelah Korteks yang diatur di Per 11 2025 ini? Baik Pak Angga, kawan pajak, ada yang baru nih di Per 11 tahun 2025 kaitannya dengan Korteks, yaitu konsepnya ada yang berbeda. Konsepnya. Ya, kalau di Korteks kita akan perkenalkan konsep baru yaitu Delta konsep. Nah, ini yang sebelumnya tidak ada. Oke. Nah, Delta ya Mas Sony ya. Delta konsep. Seperti Itu apa di Delta? SPT ya, seperti itu ya? Ya, untuk SPT di Korteks yang kita pakai saat ini Delta konsep. Nah, untuk memudahkan Delta itu apa? Berarti dia tidak menggantikan SPT sebelumnya. Gitu. Nah, kalau replace itu dia menggantikan. Nah, itu sistem lama kita sebut apa legacy ya. Untuk yang barunya kita sebut Korteks. Nah, ada perbedaan konsep di SPT terkait dengan tadi Korteks dan legacy. Nah, Delta itu untuk mengingatkan atau memudahkan wajib pajak kawan pajak untuk mengingatnya adalah selisih. Nah, itu yang dinamakan Delta. Nah, itu yang data yang akan dipakai untuk kurang atau lebih bayarnya di SPT seperti itu. Jadi ada konsep nih Delta dan replace tadi. Betul. Ya. Jadi kalau boleh, tadi kan dijabarkan secara teori atau ruang lingkup ya kalau wajib pajak ya. Kalau boleh tahu biar supaya lebih mendalam lagi nih wajib pajak ini, ada nggak contoh kasus yang realnya itu seperti apa nih Mas Sony nih? Kan karena dia di dalamnya SPT ya. Betul. SPT kalau ini konsepnya di PPN. Betul. Oke. Nah, memang untuk memudahkan tadi memahami konsepnya itu lebih baik dengan kita contohkan di transaksi ya. Ada transaksi yang kalau kita mudah sih PPN yang kawan pajak sering lakukan inputan ya. Itu taruhlah di masa Januari ya. Itu dia ada SPT normal ya sebesar 100 juta. Kemudian dia akan membetulkan SPT-nya menjadi berkurang, lebih kecil, menjadi 80 juta lebih bayarnya. Oke, lebih besar, lebih bayar jadi besar, kemudian jadi kecil. Dibetulkan lebih kecil. Nah, selisihnya tadi antara 100 juta menjadi 80 juta itulah Delta. Oke, selisihnya Delta. Nah, kalau untuk aplikasi yang legacy yang dulu itu wajib pajak bisa ada dua opsi. Dia menambahkan jumlah yang dibetulkan sehingga hanya selisihnya saja atau deltanya saja yang turun sebagai PPN kurang lebihnya, atau dia bisa nolin yang dibetulkan sehingga full lebih bayarnya. Nah, itu kayak menggantikan. Ya. Kalau dulu tuh kolomnya bisa diedit atau editable gitu. Betul, bisa replace atau delta. Nah, di SPT atau di konsep SPT dalam Korteks itu kita kenalkan yang delta tadi hanya selisihnya saja. Wajib pajak tidak bisa mengenolkan SPT yang akan dibetulkan. Sehingga pasti konsekuensinya agak selisih. Delta tersebut selisih tadi. Nah, kalau selisihnya itu menjadi berkurang, wajib pajak tidak ada opsi lagi lebih bayarnya menjadi berkurang sedikit, tapi mau nggak mau harus melakukan kurang bayar atas selisihnya yang tadi betulkan tadi. Karena yang dalam kita contohkan dalam hal ini adalah LB-nya berkurang. Gitu. Jadi LB-nya ini yang berkurang tadi menimbulkan selisih ya? Iya, betul. Mungkin biar wajib pajak kebayang. Nah, di sini ada durian nih Mas, contoh nih.
awalnya lebih bayar nih paling gede ya. Ya. Ini lebih bayarnya besar. 100 ya. Ini SPT normal ya Mas Sony SPT ya. normal. Kemudian menjadi kecil, lebih bayarnya digantikan pembetulan menjadi kecil. Ya. Nah, selisihnya kita pakai ini nih selisihnya. Ini dikurangi ini selisihnya. Nah, ini deltanya ya Mas Sony. Betul, ya. ini deltanya yang akan jadi kurang bayar. Nah, cocok. Pada saat melakukan pembetulan dengan nilai LB-nya menjadi lebih sedikit. Lebih sedikit. Nah, kalau dibalik LB-nya awalnya kecil. Oke. Kemudian dibetulkan menjadi besar. Nah, selisih lebihnya tambahannya ini juga bisa dikompen atau di pengembalian pendahuluan. Oke. Nah, kalau itu nggak ada kurang bayar kalau pembetulannya selisihnya lebih besar. Lebih besar. Nah, selisihnya tadi bisa dikompen, checklist kompen atau di pengembalian pendahuluan. Kita contohkan tadi LB yang biar lebih mudah lagi kita tambahkan LB yang 100 tadi posisi normalnya telah dilakukan pengembalian pendahuluan atau kompensasi. Walaupun belum terjadi pengembalian kelebihannya, artinya pengembaliannya belum proses sampai dengan diterima rekening uangnya, uangnya dalam rekening, itu wajib aja tetap tidak bisa membetulkan menjadi 0 itu. Tetap selisih tadi delta tadi yang kita pakai di Kortek. Konsepnya delta tadi ya. Artinya walaupun pada saat LB 100 normal tadi diajukan pengembalian pendahuluan, SKP PKP-nya belum terbit, wajib aja tetap tidak bisa membetulkan lebihnya tadi untuk maksudnya menarik kembali LB-nya untuk tidak jadi pengembalian pendahuluan tidak bisa. Betul. Gitu. Soalnya kan juga banyak walaupun belum selesai proses ya. Walaupun belum selesai masih diproses nih penerbitan SKP PKP pendahuluannya ya. Betul. Soalnya banyak juga nih yang datang baik konsultasi maupun chat telepon. Ini menanyakan, Pak, saya sudah lebih bayar masuk ke dashboard kompensasi. Nah, kita mau membetulkan dashboard kompensasi ini gimana caranya? Wah, ini jawabannya nih. Dashboard kompensasi ini tidak bisa dilakukan pembetulan karena apa? Ikut konsep pembetulan SPT delta tadi. Gitu. Nah, kaitannya sama kompensasi tadi, Pak Angga, waktu normal yang 100 tadi walaupun dipilih tidak pengembalian pendahuluan, dipilihnya kompensasinya belum dipakai pun tetap tidak bisa menarik kembali kompennya tadi, begitu kan Pak Jah? Masih tersedia di dashboard belum dipakai, ya kalau pembetulan ya jangan diubah dashboard kompensasi dan tidak bisa juga diubah ya. Nah, itu konsep delta ya, dia menggantikan SPT yang dibetulkan. Nah, untuk memudahkan selisihnya tadi yang kita contohkan analogikan ini ya, itu yang deltanya yang dipakai. Nah, ini konsep ini dikecualikan itu kalau transaksi LB yang 100 tadi ternyata SPT-nya memilih pemeriksaan. Nah, ini kalau pemeriksaan ya ada beda sendiri ya? Beda. Kalau pemeriksaan itu wajib pajak masih bisa ada contohannya itu mengganti SPT. Di fasilitas Kortek ada kotak kecil itu ganti SPT. Nah, itu akan kalau itu menggantikan. Kenapa seperti itu? Karena kalau nanti dilakukan pemeriksaan, wajib pajak dasar pemeriksa untuk meneliti SPT-nya adalah SPT terakhirnya tadi yang dibetulkan terakhir karena menggantikan yang normalnya. Dengan catatan tetap SP2 surat perintah pemeriksaannya belum diterima oleh WP. Artinya wajib pajak masih dapat secara ketentuan KUP-nya membetulkan ya. Dalam konteks yang kita bahas ini wajib pajak memilih pemeriksaan namun belum diterbitkan atau belum diterima SP2-nya. Jadi masih ada kesempatan untuk membetulkan. Barangkali kemarin ada yang belum dilaporkan, kemudian dia mau melakukan pembetulan, kalau pemeriksaan boleh ganti SPT. Dengan demikian itu akan mereplace SPT normalnya. Jadi perbedaannya dengan konsep replace ini, misalkan pembetulannya nih saat ini kedua, yang normal dan pembetulan satu dianggap tidak ada karena digantikan pembetulan kedua, di replace gitu ya. Itu khusus untuk yang WPLB memilih pemeriksaan. Itu tadi yang kita contohkan yang PPN ya untuk memudahkan. Tapi ini juga berlaku untuk PPH juga. Nah, pada saat PPH contoh yang unifikasi dia ada selisih tadi, membetulkan normalnya kemudian dibetulkan, kemudian ada selisih lebih delta tadi. Itu kalau untuk pengembalian untuk yang SPT unifikasi dia melalui mekanismenya pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Gitu. Soalnya nggak ada checklist seperti PPN kan, apakah di kompen atau di pendahuluan atau pemeriksaan. Itu salah satunya, hanya satu-satunya Mas Sony ya. Sebenarnya harusnya pakai PYSTT ya. Kalau dulu kita 3 huruf PBK mudah, sekarang kita ada tambahkan 1 huruf PYSTT. PYSTT. Pengembalian yang seharusnya tidak terutang. Tapi kalau lebih disingkatnya itu malah lebih mudah karena tinggal gitu udah. Berarti itu PYSTT ya. Kalau PBK dulu nggak bisa disingkat. Nggak bisa disingkat. Ya.
Kalau untuk yang 21 atas delta tadi itu bisa di mekanisme kompen bisa. Tapi untuk yang unifikasi karena tidak ada mekanisme kompensasi, maka masa selanjutnya ya maka dia mekanisme PYSTT. Permohonan pengembalian PYSTT. Mungkin itu ya sederhananya biar wajib pajak. Biar terbayang nih. Terbayang. Jadi selain di sini wajib pajak mempelajari PER 11 tahun 2025, juga mengetahui konsep delta, juga sambil menikmati durian. Kawan pajak ya. Memang paling gampang mencontohkan dengan makanan. Makanan, lebih kebayang jadinya. Tadi belum terus terang Mas, belum terbayang gitu ketika kita contohkan ada pembetulan dan ada selisihnya kan kita. Ini delta ini. Delta ini. Oke, kawan pajak, sekian sesi terkait podcast PER 11 tahun 2025 pembetulan SPT dengan konsep delta dan replace. Kawan pajak dapat mengikuti kami kembali edukasi berupa podcast di seri-seri selanjutnya. Tetap semangat, salam sehat selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, APBN sehat.